Seorang pemuda miskin menolong ular besar yang sekarat di hutan, tanpa tahu siapa sebenarnya makhluk itu. Beberapa hari kemudian, ia jatuh cinta pada seorang gadis misterius yang muncul tiba-tiba di pasar desa. Namun, saat rahasia gadis itu terungkap, seluruh desa gempar, dan cinta mereka pun dipertaruhkan. Di sebuah desa terpencil yang terkurung antara hutan lebat dan pegunungan berkabut, hidup seorang pemuda bernama Raka. Udara di desa itu sering basah oleh embun pagi dan sunyi saat malam turun. Suara jangkrik dan desir angin menyelinap di antara celah-celah rumah kayu yang berdiri rapat, menambah kesan dingin dan sepi yang meresap ke tulang. Disinilah Raka menjalani hidupnya yang sunyi, sederhana, dan penuh perjuangan sejak kecil. "Raka, kau belum makan, nak?" tanya Mak Surti, tetangga sebelah yang sering merasa iba. Raka hanya tersenyum kecil, sambil mengangguk sopan. "Sudah, Mak. Tadi pagi masih ada singkong rebus," jawabnya sambil menunduk, meskipun perutnya sebenarnya belum terisi apa-apa sejak kemarin sore. Senyumnya selalu begitu, tipis, tulus, tapi menyembunyikan lelah dan lapar yang sudah jadi bagian dari hidupnya sehari-hari. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena matahari, tapi sorot matanya tenang dan jernih. Sejak kecil, ia ditinggal orang tuanya akibat wabah yang melanda desa. Usianya saat itu baru menginjak 6 tahun. Ia tak ingat banyak tentang wajah ayah atau ibunya, hanya suara lembut ibu yang kadang terngiang saat ia akan tidur. "Raka harus jadi anak baik." Ya. Kalimat itu terus menempel di kepalanya, menjadi semacam janji yang ia genggam erat setiap hari. Meski hidup sebatang kara, Raka tidak pernah mengeluh. Ia bangun sebelum matahari muncul, lalu berjalan ke hutan membawa parang tumpul dan karung goni tua untuk mengumpulkan ranting dan kayu bakar. Kadang ia membantu warga yang membutuhkan tenaganya, mencangkul, mengangkat karung beras, atau sekadar menimba air sumur. Tak jarang ia pulang dengan tangan kosong, tapi wajahnya tetap berseri. "Apa kau nggak pernah marah, Kak?" tanya Bimo, anak tukang kayu yang sering menemaninya bekerja. "Kalau marah, nanti hatiku capek," jawab Raka ringan, sambil mengelap keringat di dahinya dengan ujung lengan bajunya yang kusam. Bimo tertawa kecil. "Tapi hidupmu berat, Kak." "Ya, tapi kalau aku nyerah, siapa yang akan jagain hidupku sendiri?" Desa tempat Raka tinggal memang dikenal penuh cerita aneh dan misteri. Warga sering membicarakan makhluk-makhluk gaib yang katanya tinggal di hutan. Salah satu kisah paling dikenal adalah tentang Ratu Ular, makhluk gaib yang diakini bersemayam di hutan dalam wujud seekor ular besar berwarna hitam keemasan. Mereka bilang, ia hanya akan menunjukkan diri pada manusia yang berhati bersih. "Ratu Ular itu nyata, Kak," kata bapakku, "dia bisa berubah jadi perempuan cantik kalau mau," bisik Bimo suatu malam saat mereka beristirahat di pinggir hutan. Raka hanya mengangguk pelan. "Kalau dia memang ada, aku harap dia tenang di sana. Jangan ganggu siapa-siapa." Lalu ia diam. Matanya menatap jauh ke dalam gelapnya hutan yang samar oleh kabut. Tak ada yang tahu bahwa pertemuannya dengan kisah itu bukan hanya soal mendengar. Ada sesuatu yang akan berubah. Sesuatu yang perlahan mendekat dan siap menguji segalanya yang ia percaya. Suatu hari, Raka masuk ke hutan lebih dalam dari biasanya demi mencari kayu bakar yang langka. Udara pagi itu dingin dan berat, diselimuti kabut tipis yang menggantung di antara batang-batang pohon tinggi. Langkah kaki Raka menjejak tanah lembab yang berbau basah dan daun busuk. Ia membawa sebilah parang pendek dan karung kosong di punggungnya. Biasanya ia tidak pernah melangkah sejauh ini, tapi kayu yang ia cari sudah semakin sulit ditemukan di sekitar desa. Hanya di bagian terdalam hutan, tempat yang jarang dilalui orang, kayu itu masih tumbuh. Raka tahu itu berisiko, tapi perut lapar dan kebutuhan hidup tak bisa ditunda. "Aku cuma butuh beberapa batang saja, lalu pulang," gumamnya pelan, seperti sedang menenangkan diri sendiri. Namun langkahnya terhenti mendadak. Di celah semak belukar yang rapat, ia melihat sesuatu bergerak. Tubuhnya menegang, jari-jarinya otomatis menggenggam parang lebih kuat. Suara gemerisik terdengar jelas, diiringi tarikan napas pelan namun berat. Saat ia mendekat,
Perlahan dan hati-hati, matanya langsung membelalak. Seekor ular raksasa, berwarna hitam berkilau dengan corak emas di sepanjang punggungnya, terjerat tali tambang kasar. Tubuhnya luka, sisiknya terkelupas, dan darah mengalir pelan di antara jerat yang menancap dalam. Ya Allah, desis Raka, setengah takut, setengah bingung. Ia mematung. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, meski udara masih dingin. Tapi ular itu tak menyerang. Matanya, besar dan terang, justru menatap Raka dengan pandangan yang, anehnya, penuh kesedihan. Seperti sedang meminta tolong. Banyak orang mungkin akan lari ketakutan. Tapi Raka tetap berdiri di tempatnya. Detik demi detik berlalu, lalu ia menghela napas panjang dan menurunkan parang. Kalau kau mau menyerang, mungkin aku memang pantas celaka, katanya pelan. Tapi kalau kau butuh bantuan, aku nggak bisa pura-pura nggak lihat. Ia mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena jantungnya berdebar begitu keras. Saat sampai di sisi ular itu, ia jongkok, melihat lebih dekat luka yang membusuk di bawah jerat. Jemarinya gemetar saat menyentuh tali, tapi ia tetap bekerja, perlahan, sabar. Dedaunan yang ia kenali sebagai obat ia remas dan tempelkan ke luka itu, sambil terus bicara, seperti menenangkan ular itu dan dirinya sendiri. Tenang ya. Ini memang sakit, tapi sebentar lagi selesai. Tahan. Ya. Tak ada yang menjawab. Tapi ular itu diam, tak bergerak liar. Seolah mengerti. Seolah percaya. Setelah jerat terlepas, dan luka dibalut seadanya, Raka menarik napas lega. Ia berdiri perlahan, memandang ular itu sekali lagi. Kau bebas sekarang. Maaf aku nggak bisa bantu lebih banyak. Lalu ia mundur beberapa langkah, memberikan jalan. Ular itu tak langsung pergi. Ia menatap Raka lama, seperti ingin mengingat wajah pemuda itu. Lalu dengan gerakan anggun dan lambat, tubuh besar itu melata masuk kembali ke dalam semak, menghilang tanpa suara. Apa yang tak Raka tahu, ular itu adalah Nadhira, Ratu Ular, makhluk gaib yang sedang menjelma untuk menguji ketulusan manusia. Tapi yang terjadi hari itu bukan sekadar pelepasan dari jerat. Di balik keheningan hutan, di balik mata yang selama ini hanya melihat manusia dengan curiga, ada sesuatu yang baru tumbuh dalam diri Nadhira. Bukan hanya tubuhnya yang terselamatkan hari itu, tapi juga hatinya yang mulai bergetar oleh perbuatan manusia biasa yang begitu mulia. Dan sejak hari itu, ia tak bisa berhenti memperhatikan Raka. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang gadis cantik bernama Nadhira muncul di pasar desa, mengaku berasal dari kampung sebelah. Hari itu pasar sedang ramai. Suara pedagang menjajakan barang, tawa anak-anak, dan aroma bawang serta ikan asin bercampur di udara. Nadhira datang pelan, langkahnya anggun, memakai kain sederhana berwarna hijau tua. Wajahnya bersih, senyumnya tenang, dan matanya tajam tapi hangat. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap gerak-geriknya seolah menarik perhatian, bukan karena mencolok, tapi karena ada sesuatu yang membuat orang ingin tahu. Beberapa ibu-ibu bahkan sempat berbisik di balik punggungnya. Anak siapa itu? Cantik sekali, halus benar cara bicaranya. Katanya dari kampung sebelah. Tinggal di rumah Maktumirah. Numpang katanya. Raka melihatnya pertama kali saat sedang menurunkan kayu dari gerobak. Pandangannya terhenti sebentar. Lalu buru-buru ia alihkan. Tapi saat Nadhira menyapanya, suaranya pelan namun jelas. Namamu Raka. Ya? Aku sering lihat kamu lewat. Raka kaget. Sedikit gugup. Iya, saya Raka. Sampean. Nadhira. Iya. Senang bisa kenal langsung. Mereka tak banyak bicara hari itu. Tapi sejak itu, setiap Raka datang ke pasar, Nadhira selalu ada. Entah sedang membeli sayur, membantu Maktumirah, atau sekadar duduk di dekat penjual kerupuk. Wajahnya selalu membawa ketenangan, dan Raka mulai terbiasa mencari sosok itu di keramaian. Awalnya ia hanya menyapa singkat, dengan senyum kikuk dan suara hampir tak terdengar.
Tapi lama-kelamaan, mereka mulai saling bertukar cerita. Tentang cuaca, harga barang, sampai hal-hal kecil yang tak penting tapi menyenangkan untuk dibicarakan. Aku heran, kamu selalu bantu orang, padahal hidupmu juga nggak mudah, kata Nadira suatu sore saat mereka duduk di pinggir sumur. Raka hanya menunduk, menggaruk belakang kepalanya. Kalau cuma bisa bantu sedikit, kenapa harus ditahan? Nadira tersenyum, menatapnya lama. Aku belum pernah ketemu orang sejujurmu kamu. Wajah Raka memerah. Ia tertawa kecil, canggung. Saya cuma orang biasa, Nadira. Nggak ada yang spesial dari saya. Namun di balik tawa dan kata-katanya yang merendah, dalam hati Raka mulai muncul perasaan yang tak bisa ia tolak. Ia jatuh cinta. Bukan karena Nadira cantik, tapi karena kehadirannya seperti menyembuhkan sepi yang selama ini ia pendam. Tapi semakin dekat mereka, semakin besar pula ketakutan yang tumbuh dalam diri Raka. Ia mulai merasa bahwa Nadira terlalu baik untuk dirinya yang hanya seorang pemuda miskin. Ia tak tahu bahwa Nadira pun menyimpan rahasia besar, dan diam-diam sedang berjuang menahan perasaannya sendiri agar tidak menyeret Raka ke dalam dunia yang lebih dalam dari sekadar cinta manusia biasa. Namun, kisah indah itu tak berlangsung lama. Suatu malam, saat bulan separuh, di rumah salah satu dukun tua desa, terdengar suara rapalan mantra dan bau kemenyan yang menyengat. Para dukun berkumpul, membicarakan keanehan yang mereka rasakan sejak kehadiran Nadira. Mereka menyebutnya perempuan tanpa akar, karena tak ada satupun yang benar-benar tahu dari mana dia datang. Warga mulai bisik-bisik, wajah mereka tegang, penuh curiga. Suasana desa berubah. Orang-orang yang dulu ramah mulai menjauh. Anak-anak diminta pulang lebih cepat. Pasar jadi lebih sepi. Semua dimulai dari rasa takut yang perlahan tumbuh jadi kebencian. Dia bukan manusia biasa, kata salah satu dukun. Suaranya serak dan dalam saat memanggil warga berkumpul di balai desa. Kami sudah lihat. Ia bisa berubah wujud. Ia ratu ular. Teriakan kecil terdengar. Seorang ibu menutup mulutnya. Gemetar. Seorang bapak meludah ke tanah. Ketegangan memuncak. Malam itu, langit mendung berat, angin bertiup kencang, dan orang-orang berkumpul membawa obor dan parang. Mereka menuntut Nadira pergi. Beberapa bahkan ingin membakarnya. Raka mendengar semua itu dari tetangga. Wajahnya pucat, tapi matanya keras. Ia berlari menuju balai desa. Jantungnya seperti mau pecah. Saat tiba, Nadira berdiri di tengah kerumunan. Tubuhnya gemetar. Wajahnya tertunduk. Tapi tak ada air mata. Hanya diam dan napas yang berat. Raka langsung berdiri di hadapannya, memisahkan Nadira dari warga yang marah. Berhenti. Jangan sentuh dia, teriak Raka. Suaranya serak tapi tegas. Seorang lelaki tua melangkah maju. Raka, kamu sudah kena sihirnya. Dia bukan manusia. Dia bisa mencelakai kita semua. Aku tahu siapa dia, kata Raka sambil memandangi satu persatu wajah warga. Matanya merah menahan emosi. Aku tahu hatinya. Ia jauh lebih manusia dari banyak orang di sini. Dia menipumu. Tidak. Kalian yang tertipu oleh rasa takut sendiri. Warga mulai riuh. Beberapa berteriak menyuruh Raka diam. Yang lain saling dorong, emosi memuncak. Tapi Raka tetap berdiri di tempatnya. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi ia tak mundur. Aku tidak peduli dia siapa. Yang aku tahu, dia tidak pernah menyakiti siapapun di sini. Dia datang dengan damai. Kalian mengusir dia karena kalian tidak bisa menerima sesuatu yang berbeda. Karena kalian takut pada yang tidak kalian pahami. Nadira menatap Raka dari belakang. Bibirnya bergetar. Raka, cukup. Aku nggak mau kamu disakiti karena aku. Raka menoleh. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada dimusuhi satu desa. Seketika suasana jadi sunyi. Tak ada yang bicara. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dihembus angin.
dan napas berat orang-orang yang bingung antara amarah dan ragu. Tapi belum ada yang bergerak. Belum ada yang meletakkan obor atau melepaskan parang dari genggaman. Dan di tengah ketegangan itu, keputusan akhir belum juga ditentukan. Dalam situasi memanas itu, Nadhira berdiri beberapa langkah dari Raka. Tubuhnya gemetar. Matanya memerah menahan tangis. Angin malam makin kencang. Dedaunan beterbangan. Obor warga berkedip-kedip ditiup angin. Suara jangkrik hilang seolah alam pun menahan napas. Dengan suara lirih tapi jelas, Nadhira membuka mulut. "Raka, aku harus jujur sekarang," katanya sambil menatap mata Raka dalam-dalam. "Kalau aku tetap di sini, aku akan terus jadi beban buatmu. Tapi kalau aku pergi, aku bisa menghapus semuanya, semua kenangan tentangku. Kamu bisa hidup tenang lagi." Raka menggeleng cepat. Wajahnya tegang. "Jangan bicara seperti itu. Aku nggak peduli kamu siapa. Aku cuma tahu satu hal. Aku cinta kamu. Itu aja." Napasnya berat. Tangannya mengepal. "Kalau kamu pergi, dan aku lupa, buat apa semua ini kita jalani?" Nadhira menunduk. "Aku bisa ajak kamu ikut denganku ke dunia lain. Tapi kamu harus tinggalkan semua yang kamu punya di sini. Kamu nggak akan jadi manusia lagi. Kamu nggak akan lihat desa ini. Nggak bisa sentuh bumi ini. Hidupmu berubah selamanya." "Kalau itu caranya, aku tolak," jawab Raka, tanpa ragu. "Aku nggak mau kamu ngorbanin dirimu buat aku. Aku nggak mau juga ngorbanin hidupku. Aku cuma minta satu hal. Bisa nggak kita tetap di sini? Jadi dua orang biasa. Hidup bareng. Tanpa takut. Tanpa rahasia." Wajah Nadhira berubah pelan-pelan. Tatapan matanya melembut. Tubuhnya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan harapan. "Kamu nggak tahu. Permintaanmu itu yang dulu nggak pernah mungkin. Aku dikutuk. Aku hidup di antara dua dunia. Tapi, kenapa sekarang rasanya berbeda?" Raka melangkah mendekat, memegang tangan Nadhira erat. "Karena kita percaya satu sama lain." Saat itu juga, cahaya hangat mulai memancar dari tubuh Nadhira. Bukan cahaya menyilaukan, tapi lembut, seperti sinar matahari pagi setelah hujan. Suasana desa hening. Semua mata tertuju pada mereka. Tubuh Nadhira bergetar. Lalu perlahan, sisik-sisik di lengannya lenyap. Wajahnya tampak lebih damai. Napasnya teratur. Ia menggenggam tangan Raka makin erat. Aku bisa rasakan. Kutukanku menghilang." "Lihat," teriak salah satu warga. "Dia berubah. Dia jadi manusia." Beberapa orang meneteskan air mata. Yang lain jatuh berlutut. Tak ada lagi teriakan. Hanya suara isak tangis dan napas lega. Seorang nenek tua menatap langit dan berkata pelan, "Cinta anak itu menyelamatkan semuanya." Tapi malam belum berakhir. Langit masih bergemuruh pelan. Dan jauh di ujung desa, suara langkah pelan terdengar, menandakan sesuatu yang belum benar-benar selesai. Dari kisah Raka dan Nadhira, kita belajar bahwa ketulusan dan keberanian bisa menembus batas apapun, bahkan antara dua dunia. Semoga cerita ini memberi pelajaran dan menguatkan hati kita untuk selalu berbuat baik tanpa pamrih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya.